Gejala yang muncul biasanya gatal, pembekakan di wajah, bisa disertai dengan mual, muntah, sesak nafas, bahkan sampai hilang kesadaran, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. I got time. It's clear to see. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Ada beberapa orang akan merasakan gatal di tubuh setelah mengkonsumsi makanan. Ada ya teman-teman. Mungkin saja mereka mengalami alergi makanan, teman-teman. Alergi makanan adalah suatu proses alergi yang muncul beberapa saat. Ingat teman-teman, munculnya itu beberapa saat setelah mengkonsumsi suatu jenis makanan. Gejala yang muncul biasanya gatal, pembekakan di wajah, bisa disertai dengan mual, muntah, sesak nafas, bahkan sampai hilang kesadaran, teman-teman. Jadi itulah beberapa gejala yang biasanya muncul apabila seseorang mengalami alergi makanan. Reaksi alergi dipicu ketika sistem imunitas tubuh melepaskan suatu senyawa kimia sebagai bentuk respon untuk melawan sesuatu yang dianggap ancaman bagi tubuh, teman-teman. Gejala yang muncul pada alergi makanan biasanya bersifat ringan, tapi gejala yang muncul bisa juga berat, teman-teman, sampai mengancam nyawa. Jadi merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui cara pencegahan dan meredahkan gejala alergi apabila gejala tersebut muncul, teman-teman. Gejala alergi makanan. Seperti yang sudah saya sebutkan pada awal video tadi, gejala yang muncul apabila terjadi reaksi alergi makanan adalah yang pastinya adalah gatal, teman-teman, dan biasanya gatal di mulut dan tenggorokan. Lalu terjadi pembengkakan pada wajah, ruam kulit yang terasa gatal, sesak nafas, dapat juga muncul gangguan saluran pencernaan, teman-teman. Ada beberapa kasus yang disertai dengan diare, mual, dan muntah. Yang harus diperhatikan dalam reaksi alergi adalah munculnya anafilaktik shock, teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan apabila kita membicarakan masalah alergi. Ya, jadi harus diperhatikan munculnya anafilaktik shock dengan gejala seperti pusing. Pasien mengeluh pusing, lalu jantungnya berdebar dengan cepat, teman-teman. Munculnya keringat dingin sampai hilang kesadaran. Nah, kalau sudah timbul gejala yang saya sebutkan tadi, segera, tanpa kompromi lagi, segera bawa ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat dan lakukan tindakan segera, teman-teman, agar tidak terjadi kejadian yang lebih fatal lagi. Penyebab alergi. Adanya respon yang keliru dari sistem imunitas tubuh sehingga tubuh melepaskan zat antibodi yaitu IgE, imunoglobulin E, dengan tujuan untuk menetralisir zat-zat alergen atau faktor alergen, teman-teman. Apabila seseorang tersebut kembali konsumsi makanan yang sama, maka imunoglobulin E atau IgE akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan histamin sehingga muncullah gejala alergi. Jenis makanan yang bisa memicu terjadinya reaksi alergi, misalnya
seperti seafood ya teman-teman, bisa kepiting, kerang, udang, ikan, juga bisa disebabkan oleh susu teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap susu teman-teman. Faktor resiko alergi makanan. Penderita rinitis alergi lebih beresiko terjadinya alergi makanan. Lalu penderita asma, riwayat alergi makanan pada jenis makanan tertentu mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap makanan yang lain. Jadi sebelumnya memang sudah mempunyai riwayat alergi makanan, itu akan lebih mudah terkena alergi teman-teman. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terserang alergi makanan adalah adanya riwayat keluarga. Jadi memang salah satu baik ayah, ibu maupun saudara lainnya mempunyai riwayat alergi, lalu berusia di bawah 5 tahun, itu lebih rentan teman-teman. Diagnosis alergi makanan. Dokter akan melakukan anamnesa pada pasien atau tanya jawab kepada pasien, misalnya makanan apa yang dikonsumsi sebelum gejala alergi muncul. Dokter juga akan bertanya, adakah riwayat alergi di dalam keluarga? Setelah dilakukan anamnesa, dokter akan melakukan pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan atau tes teman-teman, seperti skin prick test. Caranya dengan memasukkan sedikit protein pada makanan ke kulit pasien dengan cara menyuntikkannya dengan menggunakan jarum yang kecil. Setelah itu akan diobservasi dan melihat reaksi yang muncul pada tangan tersebut teman-teman. Lalu dapat juga dilakukan tes darah dengan cara mengambil sampel darah pasien untuk mengukur kadar IgE. Kadar IgE yang tinggi menyatakan pasien memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan tes pada makanan. Pemeriksaan ini sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara selama kurun waktu kurang lebih 1-2 minggu. Selama 1-2 minggu, pasien menghindari makanan-makanan yang diduga menjadi penyebab munculnya alergi. Apabila setelah waktu selesai, 1-2 minggu tersebut selesai, lalu pasien mengkonsumsi makanan yang harusnya dihindari tersebut dan kembali muncul reaksi alergi, berarti makanan tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya alergi. Jadi selama 1-2 minggu pasien tidak makan makanan yang dilarang. Setelah 2 minggu pasien makan, ternyata muncul alergi. Jadi dapat dikatakan bahwa makanan tersebutlah yang menyebabkan alergi. Pengobatan alergi makanan. Cara yang paling efektif adalah pastinya dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang diduga menimbulkan reaksi alergi. Apabila muncul gejala alergi yang ringan, segera minum obat antihistamin yang biasanya tersedia di apotik teman-teman. Apabila setelah minum obat antihistamin reaksi alergi tidak mereda dan tidak ada perubahan, lebih baik segera konsultasikan ke dokter teman-teman. Lalu yang paling penting adalah perhatikan gejala anafilaksik shock yang telah saya sebutkan tadi teman-teman. Apabila muncul gejala tersebut, tanpa kompromi segera bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat teman-teman. Karena anafilaksik shock dapat berakibat yang lebih fatal lagi teman-teman. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan menekan tombol subscribe teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, bertanya, request teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia kesehatan dan kedokteran. Lalu jangan lupa setelah tonton video ini, share sebanyak-banyaknya
sehingga teman-teman kita bisa menikmati video ini dan mendapatkan manfaat yang baik buat mereka, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Let it go.